Telah datang bulan Ramadan, bulan yang kita rindu-rindukan. Tentu orang yang beriman, Pak Kepala Talak tidak merindukan. Kemudian puasa misalnya orang, orang beriman tentu merindukannya. Sidang jamaah yang saya muliakan, bulan Ramadan banyak sekali namanya. Disebut dengan bulan penuh ampunan, disebut dengan bulan dilipat gandakan segala kebaikan, disebut dengan bulan dikabulkan semua doa-doa, disebut dengan bulan ibadah-ibadah sunnah sama nilainya dengan ibadah wajib. Banyak lagi namanya. Salah satu nama bulan suci Ramadan adalah bulan penuh rahmat. Bulan penuh rahmat. Lalu Nabi bilang mahasiswaku, Ustaz, jadi kalau masuk Ramadan itu otomatis makin dapat rahmat? Tidak. Kalau mau kau dapat rahmat, ada syaratnya. Apakah semua orang yang ingin dapat rahmat otomatis dapat rahmat? Tidak, harus ada syaratnya. Sama baru-baru ini, seluruh tamatan SMA daftar SMPTN. Apakah semua yang mendaftar otomatis masuk? Otomatis masuk perguruan tinggi negeri? Tidak, ada syaratnya. Apa syaratnya? Lulus nilaimu bos, memenuhi kriteria, baru bisa lulus. Kalau tidak bisa, meskipun kau mau sekali, tidak. Demikian juga Ramadan, harus ada syaratnya mendapat rahmat dari Allah. Apa syaratnya? Inilah yang kita bahas pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan cukup waktu. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menginformasikan, Anda ingin dapat rahmat Allah, ada 3 syaratnya. Berapa, Dek? Berapa? 3 aja, bos. Lebih susah syaratnya jadi anggota DPR, apalagi jadi wali kota. Repot, baku gugat-gugat. Seandainya nak tahu itu bagaimana hukumannya jadi pemimpin yang salah gunakan amanah, dikasih lihat api neraka. Tidak ada mau jadi pemimpin, bos. Berhenti pada dede api. Cuma karena dia bayangkan ajudan, dia bayangkan pangkat, dia bayangkan Garuda, semua. Nah, syaratnya apa? Al-Quran menjelaskan. 1, innal ladzina amanu, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung anak muda tepuk dada. Gampang justas. Punna iman ji, beres mi. Sorry bos, mengaku beriman gampang. Tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai beriman. Contoh, kenal Ki Yusuf Kalla? Kenal? Joya Wapres kah? Kenal? Omku itu bos. Bapakku sama bapak saudara. Cikaling amureku. Ngaku gampang. Kenal Ki Donald Trump? Kenal? Nenekku dengan nenek itu sepupu. Ngaku gampang. Tapi yang sulit diakui. Saya bilang saya masih pamannya, saya itu Yusuf Kalla paman saya. Tapi begitu dicek ke Pak JK, Pak JK, kemana kan tabeda das atletik? Siapa? Tidak pernah ku dengar. Gayaan aja itu mengaku-ngaku. Demikian juga dengan Allah, bos. Ngaku beriman kepada Allah gampang. Tapi ketika di cross check kepada Allah, apalagi di akhirat kelak, ya Allah saya beriman kepadamu. Allah bilang, mana tandamu? Mana beda tandanya kau beriman? Kalau kau beriman, kenapa pale sandalmu suka injak-injak sandalnya orang? Di luar baku injak-injak sandal, Pak. Kalau kau beriman, kenapa ketika azan hayya 'alas shalah kau tidak datang? Kalau kau beriman, kenapa kau suka berdua-duaan? Selesai salat subuh, alasan pergi jogging. Ketawa kau karena kau nak kena cilaka. Alasan kebugaran. Tapi heran tonga, Ramadan pi sudah baru banyak yang jogging. Selesai Ramadan hilang semua mi. Padahal modus. Coba. Kalau kau beriman, kenapa pakaianmu seperti itu? Kalau kau beriman, mana kriterianya? Nah, orang beriman itu jelas.
Iman adalah, waktu aku masih SD aku pelajari ini. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan melalui lisan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi operasional ini, maka dapat diambil kesimpulan ada 3 syaratnya iman. 1, yakin dalam hati. 2, ucapkan melalui lisan. 3, lakukan dalam kehidupanmu. Maaf. Kita sekarang ini iman kita baru 2/3. Yakin, ucap, belum tentu dilaksanakan. Bagaimana hukumnya jilbab yang lebar dan tidak kentara lekuk-lekuk tubuh? Wajib. Apa maksudnya? Dosa kok kalau kau tidak lakukan. Kenapa sempit-sempit jilbabmu? Lebih seksi kalau begini, bos. Dia belum lagi beriman kepada Allah. Kenapa? Dia hanya di bibir, hanya diyakini, tapi belum dilakukan. Bagaimana menurutmu Ramadan? Saya mendapat hadis bahwa Ramadan itu seperti buah kelapa. Makin lama makin kuat, makin lama makin banyak santannya, makin tua Ramadan makin banyak pahalanya. Oh, itu benar menurut Nabi itu. Tojengjo. Cocok itu Nabi bilang ustaz. Kenapa pada akhir Ramadan hilang semua mako? Wah, mall. Ini kalau awal Ramadan saya lihat itu dia penuh sampai di luar. Sampai di luar itu, Pak. Tapi boleh taruhan 15 ke atas, tanya nih Pak, hilang semua nih. Nah, memang kalau Ramadan itu kan ibarat sepak bola. Hari pertama sampai 10 itu penyisihan. Namanya penyisihan Pak, biar partai abal-abal masuk tonji. Pak Botoro, Pak Kepala Talan, nah datang semua. Datang tongi di masjid paling depan itu duduk. Biasa Pak Kepala Talan, bukan di sini ya. 10 sampai 11 sampai 20, ini semifinal. Hilami Pak Kepala Talang yang pergi cari cewek, lanyak kasih nih. Dah 21 sampai 30 final. Ini jago-jagonya ini. Kita lihat nanti akhir Ramadan siapa yang bertahan. Biasanya yang bertahan itu akhir Ramadan di masjid yang jauh kampungnya ndak ada sewa kapal. Bos, pernah tonjaki jadi mahasiswa. Syaratnya beriman. Adik-adik sekalian, kita kuliah di Unhas ini dengan berbagai macam fakultas. Silahkan jadi pengacara, tapi pengacara beriman. Silahkan jadi dokter yang beriman. Silahkan jadi ahli komunikasi yang beriman. Silahkan jadi insinyur yang beriman. Apa saja profesi kita, tapi landas dan utamanya iman. Kalau dia jadi tentara beriman, maka dia lindungi ustadz. Kalau dia dokter beriman, maka ilmu kedokterannya akan dimanfaatkan untuk mengangkat harkat dan martabat umat Islam. Kalau dia jadi ekonom yang beriman, maka ilmunya digunakan untuk mengangkat citra dan martabat Islam. Silakan apa saja profesi dan pendidikan kita, tapi landasannya adalah iman. Pejabat beriman, tentara beriman, politisi beriman, artis beriman, rampok beriman. Itu ada cerita Ji. Cerita warung kopi. Dia ini perampok masuk rumahnya Ustadz. Ini Ustadz rupanya buku semua di rumahnya. Sangin buku semua, dinding-dindingnya penuh buku. Begitu masuk perampok, sangin buku. Begitu dia buka lemari, dia ambil buku satu judulnya. Apa judulnya? Cara tobat bagi seorang perampok. Anda jadi perampok. Satu, ingin mendapat rahmat dari Allah, beriman kepada Allah. Syaratnya pertama, aman, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.